Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Wandika dengan nomor induk mahasiswa 42500151145 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran di SD Cenderawasih 2 Jakarta dengan tema tanda-tanda balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa, tetap semangat, tetap belajar. Yes, sukses. Oke, baik. Sebelum belajar harus semangat semua. Sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Asli silakan minta teman-temannya membaca doa. Bila teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih Yasmin. Oke. Baik. Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Oke. Saudara Dea ada. Aswin, Embun, Dastan, Zafran, ada semua. Ya Allah. Oke. Sebelum masuk pelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pemilikku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku yang bersih. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, tanahku yang bersih. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk teman-teman semuanya. Oke. Baik. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya pada kalian semua. Minggu lalu apa sih yang kita pelajari? Oke, asli. Berbuat baik kepada keluarga. Apa berbuat baik pada keluarga? Apa sih contohnya? Apa itu dasar? Terkait dengan dasar? Menghormati anggota keluarga. Siapa lagi? Oke, apa lagi ya? Baik kepada kakak dan adik. Berbuat baik kepada kakak dan adik. Apa das?
Zafran? Memberi dukungan kepada anggota keluarga. Oh, bukan dukungan pada anggota keluarga. Apa? Membantu sesama keluarga. Membantu sesama keluarga. Ada lagi? Oh. Aki apa? Berbuat baik kepada orang tua. Oke. Nah, kita sudah tahu kan, jadi materi minggu lalu berbuat baik kepada anggota keluarga. Kalian hebat semua, tepuk tangan semuanya dong. Kalian bagus. Oke. Bapak akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu balik? Ada yang tahu balik itu apa? Tahu apa dia? Balik satu umur ya bisa jadi apa? Pasal lagi? Ada yang tahu? Apa ya? Ayo. Gak ada tahu balik? Tadi benar kata Alia. Sudah cukup umur, betul. Oke, baik. Bapak akan masuk ke pada materi kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini silakan dibuka buku paketnya teman-teman semuanya. Oke. Di bab 4 sudah? Dah. Oke. Bab 4 di halaman 51. Kita lihat. Nah, pada bab 4 ini kita bisa lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menunjukkan tanda-tanda usia balik atau mencapai kedewasaan. Lalu yang kedua ada peserta didik dapat membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik. Oke, teman-teman. Kita lihat. Kita next. Nah, ini dia. Tadi Alia sudah sebutkan itu betul. Balik artinya cukup umur atau balik atau mencapai usia dewasa. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda balik. Nah, tanda balik itu ada tahu nggak? Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Gitu. Nah, sesudah masa balik semua yang laki-laki maupun perempuan sudah wajib dikenakan agama atau beragama. Maksudnya apa? Maksudnya itu wajib sholat, wajib puasa dan semuanya. Jadi yang dulu belum balik, kalau sudah balik kan kita sebagai anak-anak itu tidak wajib melaksanakan sholat, tapi untuk pembelajaran itu dibolehkan. Nah, lalu mukallaf adalah orang yang sudah balik atau berakal sehat, gitu teman-teman. Sampai di sini ada yang paham apa? Siapa yang belum paham? Paham, oke. Nah, ini dia tanda-tanda balik bagi laki-laki. Apa yuk? Yang pertama ada ihtilam. Ihtilam arti mimpi basah. Nah, ini ada ihtilam. Ihtilam ada mimpi basah. Apa mimpi basah? Ya, biasa bukan mimpi basah itu mimpi ketika balik. Biasanya dialami orang yang sudah sedang lebih. Kan berapa tahun umurnya? Sudah lah. Nah, di usia-usia kalian inilah nanti akan mengalami mimpi basah atau namanya ihtilam gitu. Jadi mimpi basah itu ketika ini cuma dialami hanya cowok-cowok. Kalau untuk perempuan tidak, loh. Namanya bukan mimpi basah kalau perempuan. Kita next nih perempuan. Kalau perempuan itu namanya haid. Ya. Tahu kan haid? Bukan mimpi basah. Oke. Kalau anak perempuan bukan mimpi basah, tapi namanya haid atau menstruasi. Menstruasi itu keluar darah dari tempat keluarnya buang air kecil. Gitu. Jadi nanti ketika nanti kalian SMP kelas 3 di pelajaran biologi itu nanti ada anak perempuan mengalami haid. Sama seperti ibu-ibu kalian sering datang bulan gitu. Biasanya itu nggak sholat biasanya. Jadi ada beberapa kewajiban yang
tidak diwajibkan untuk beribadah, misalnya sholat, puasa. Nah, ketika haid, para perempuan itu tidak boleh untuk sholat, tidak boleh untuk berpuasa. Karena kenapa? Karena mereka itu masih kotor, sebutnya darah kotor. Nah, itu adalah darah kotor yang keluar dari dalam lubang saluran kecil gitu. Tapi sini ada yang bertanya? Ini bagus banget ini sebelum. Kita break dulu lagi ya, breaking. Oke, biar semangat semua. Coba semuanya berdiri semuanya. Ayo kita breaking. Oke, biar semangat kita breaking terlebih dahulu. Ini kita ayo kita ikutin semuanya. Ayo. Nah, ayo. Semangat, semangat, ayo. Oke, duduk lagi teman-teman. Gimana? Sudah semangat belum? Ya. Tadi kita sudah sampai haid ya, tadi kita haid yang bagian perempuan ini. Nah, ini kita bisa lihat tanda-tandanya sekarang nih. Untuk apa tanda-tandanya apa di sini? Nah, ini menurut biologi ya. Tadi kan menurut agama Islam. Maka ada biologi juga. Menurut biologi itu untuk laki-laki pertama nih, suaranya terdengar sangat berat gitu ya. Gitu. Kayak suara-suara monster begitu jadinya. Ada jamur di sini di lehernya, itu jamur. Terus ada kumis atau jenggot. Nah, terus dapat rambut di bawah bagian tubuh kayak ketiak, gitu. Kayak kumis kan apa jenggot kan tuh rambut gitu. Terus pertumbuhan badan yang semakin pesat, terus semakin tinggi badannya, semakin keker badannya gitu. Ini untuk laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan apa? Kalau untuk perempuan sama. Perempuan itu yang sama apa? Yang sama itu tubuhnya dulu di beberapa bagian tubuh, sama kayak ketiak gitu. Kalau
suaranya terdengar lebih halus, lemah lembut. Kalau yang laki-laki dia berat, kalau yang perempuan sangat lembut gitu. Terus perempuan musik seperti pinggul dan dada gitu. Dan juga ada menstruasi. Itu sama-sama. Sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Paham semuanya? Masya Allah, sangat cerdas anak-anak semua ini. Mantap, anak-anak kelas 4 sangat cerdas sekali. Nah, kewajiban setelah usia balik itu harus sholat. Siapa yang di sini sudah balik, angkat tangannya. Sudah pernah belajar dua-duanya? Pernah. Masya Allah. Berarti kalian berdua harus namanya sholat apa? Sholat fardu. Sholat fardu ada berapa rakaat? Ayo. Berapa? 17 rakaat. Ada 17 rakaat dalam berapa hari? Sehari semalam, betul. Sholat fardu 17 rakaat. Ada berapa waktu sholat fardunya? 5. Bagus. Pintar kakak. Ya, terima kasih enggak? Mantap. Jadi ada yang tadi sudah sholat fardu, sekarang kewajiban untuk menuntut ilmu. Maksudnya apa? Kok ilmu dituntut? Tidak. Maksudnya belajar dengan sungguh-sungguh itu. Jadi bukan ilmu dituntut, enggak. Untuk ilmu adalah kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena itu juga sebagai orang sudah baik, gitu teman-teman. Nah, lalu apa? Menutup aurat. Aku ingin bertanya, Bapak ingin bertanya, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pinggang sampai bawah. Dari pusar sini sampai lutut. Ini aurat laki-laki. Ya, dari pusar kan? Nah, iya pusar. Dari pusar ini aurat laki-laki. Ini aurat. Nah, kalau perempuan gimana auratnya? Dari atas dan bawah. Dari mana atas? Dari atas sampai bawah. Dari bawah. Kalau gimana? Dari dada sampai mana tuh? Sampai paha. Apa lagi? Aurat perempuan kemana? Bawah. Oke, nih aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kecuali muka ini nggak apa-apa dilihatin, sama ini nggak apa. Telapak tangan ya, bukan punggung tangan. Ini punggung, ini telapak. Oke. Iya, kalau perempuan punggung tangan gitu. Jadi yang boleh kelihatan hanya telapak tangan sama muka. Kalau muka ditutupin berarti nggak bisa melihat. Jatuh kan ke dalam. Nah, yang boleh itu cuma muka terlihat sama telapak tangan. Perempuan ya, aurat perempuan itu seluruh badan. Itu aurat perempuan. Gitu teman-teman. Sampai sini paham semuanya. Jadi bukan yang dari dada sampai ke bawah, enggak. Kalau perempuan tuh seluruh badan. Kecuali muka dan telapak tangan. Oke. Terus kalau laki-laki ke sana mana? Apa auratnya? Dari pusar sampai lutut. Oke. Berarti kalau laki-laki pakai kaos singlet boleh apa enggak? Boleh. Aku bertanya, kalau laki-laki pakai kaos singlet boleh apa enggak? Ayo. Tadi batas auratnya mana batas auratnya? Dari pusar sampai lutut. Boleh, tapi tidak di luar ruangan. Gitu. Kalau di ruangan boleh, karena auratnya hanya batas perut sampai lutut. Bukan paha ya, tapi lutut. Oke. Jadi laki-laki boleh. Tapi kalau laki-laki kalau badannya bagus, nggak apa-apa. Kalau badannya
yang gemuk kayak saya nih, sebisa mungkin ditutupi saja. Kita memakai baju sesuai dengan norma sosial yang ada di Indonesia, gitu teman-teman. Oke, sampai saat ini, siapa yang masih belum paham batas usia balik dan aurat bagi laki-laki dan perempuan? Siapa yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Oke. Bapak akan menguji kemampuan kalian. Sekarang kita bentuk dua kelompok. Silakan kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Silakan ini kelompok terlebih dahulu. Pakai kelompok sini. Silakan dibawa lampunya. Silakan dirapatkan. Ambil lampunya, kelompoknya. Ya, ini adalah lampunya ya. Lampunya diangkat aja. Ini menjadi tidak akan. Oke. Menghadap ke belakang. Ya, bisa. Bisa. Ya. Buat aja. Oke. Oke, tidak apa-apa ya. Ya. Oke, kok. Dah. Oke, dah. Silakan kita diskusikan kelompok. Bapak akan membagikan dokumennya untuk diskusikan. Silakan diskusikan mana saja aurat perempuan dan mana saja aurat laki-laki. Oke, silakan ditulis. Boleh kerja sama Pak? Boleh kerja sama. Yes. Sama dulu. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit cukup. Cukup 5 menit. Cukup Pak. Oke. Jika ada kesusahan silakan bertanya. Oke. Pak, satunya tuh Pak. Di belakangnya ada. Kita ada 2. Yo. Oke, kalau tidak apa-apa. Ya. Sampai ada kesusahan, angkat tangannya jika ada kesusahan. Ya. Nomor depan juga. Ya, dijawab coba kita tanya teman-temannya. Silakan berdiskusi sama teman-temannya tentang apa saja tanda-tanda balik bagi laki-laki dan tanda-tanda balik bagi perempuan. Ayo, silakan berdiskusi. Oke, sudah kelompoknya jawab selesai. Oke. Oke, nah. Oke. Sudah, oke, kelompoknya jawab sudah, tinggal kelompoknya dia sudah. Oke, kelompok 1 coba Gafran, Gafran silakan maju. Oke, maju teman-teman semuanya di sini. Oke. Sebutkan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Ayo. Mimpi basah. Bahasa apa lagi? Mimpi basah. Terus? Kalau untuk Suaranya biologi, makin berat. suara makin berat. Terus apa lagi? Tumbuh rambut. Oh, tumbuh jakun. Terus? Tumbuh rambut di sekitar tubuh. Oke. Sudah? Oke, tepuk tangan dong. Ayo, tepuk tangan. Ayo. Oke. Lanjutkan kelompok kedua. Oke. Oke. Ya. Ya, kelompok kedua. Oke, ya, dan turun.
Oke. Sebutkan tanda-tanda balik bagi perempuan. Suara terdengar halus. Ya betul. Terus? Hai. Oke, hai terus. Ya. Tunggu dulu di mana? Tunggu, oke betul. Oke, tepuk tangan dong teman-teman, tepuk tangan. Oke. Oke. Ya, silakan kembali teman-teman. Sekarang Bapak akan kasih kuis ke teman-teman semuanya. Siapa yang ingin kuis? Oke, semangat banget kuisnya nih. Oke. Nah, sebentar. Oke. Bapak akan tunjuk ya. Oke, itu yang pertama. Mengalami mimpi basah. Dan jawaban anak-anak siapa? Oke, Bun, coba Bun. Mimpi basah. Itu apa? Silakan dicoret. Kalian bisa misalnya mau ke kanan kiri ya, deh. Gimana? Mengalami mimpi basah itu apa tandanya? Betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Mimpi basah adalah tanda balik bagi laki-laki. Oke, sekarang. Sekarang kita coba tidak berat. Siapa? Aswin. Oke, coba. Ah, ya. Betul. Mimpi basah tanda balik bagi laki-laki dan suara berubah menjadi lebih berat tanda balik bagi laki-laki. Oke, sekarang mengalami haid atau menstruasi. Oke, dasar. Oke, mana? Ayo, mana? Ayo, dasar, mana dasar? Ke sini, mana? Ke mana? Ke mana? Oh, oke. Terima kasih. Sekarang sudah diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan pamungkas. Oke, merupakan kewajiban setelah balik. Oke, benar. Tepuk tangan semua tangan. Oke, pikiran sama dengan mimpi basah sama. Tidak betul. Tidak betul. Tidak teman-teman. Iya, betul sekali. Oke. Bapak rasa kalian sudah pada paham semuanya. Gerakan dulu tempat duduknya. Ya, sudah. Balik lagi tempat duduknya. Gerakan lagi tempat duduknya. Oke. Terima kasih. Oke, sebelum Bapak mengakhiri kita pada pagi hari ini, silakan dikumpulkan yang tadi Bapak kasih. Mana jawabnya? Oke. Terima kasih. Ya, oke. Oke. Bapak rasa kalian sudah pada paham semua tentang tanda-tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan secara hukum Islam dan hukum biologi. Betul gitu? Betul. Ya, aku mau sedikit refleksi sedikit untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang bisa ya. Oke. Apa itu mutalak? Oke, apa asli? Orang yang sudah balik. Dikit lagi berapa? Ayo bukalah. Apa? Orang yang sudah mengalami balik. Orang yang sudah mengalami balik. Kita lihat ya bukalah berapa. Kita lihat cek. Bukalah. Nah, apa jawabannya? Orang yang sudah balik. Oke. Silakan aku sekali lagi.
Sebutkan tanda-tanda balik dari bisa penuhi dari perempuan. Oke, ya. Iya, ya apa? Administrasi ya terus. Oke. Oke, betul. Terima kasih ya. Oke. Sekali lagi terakhir. Oke. Sebutkan 3 tanda-tanda balik bagi laki-laki. Oke. Oke, jawab. Ayo. Tubuh jakun, tubuh bulu pada bagian tubuh laki-laki. Betul. Mimpi basah. Oke, betul. Bertangan maksudnya. Ya. Oke. Baik teman-teman semuanya. Kita sudah pengertian balik dada dan umur. Nah, di minggu depan, minggu depan nih kita akan mempelajari lagi tentang mengisi balik, tapi kita akan melangkah lagi ke bab 5. Oke, bab 5 itu ada namanya Risalah Nabi Muhammad. Jadi teman-teman semuanya kita ucapkan alhamdulillah, doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di minggu depan teman-teman.